Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke lembar kerja peserta didik pertemuan pertama. Oke, sebelum itu pengerjaan LKPD ini akan Ibu bimbing melalui media pembelajaran yang kita sekarang ini. Lalu, anak-anak Ibu semuanya print file yang ada di LKPD itu. Kemudian setelah diisi, difoto atau di-scan masuk ke Google Classroom. Di-submit di sana. Jadi, gunanya kita mengerjakan LKPD ini untuk memahami dan mampu menganalisis kuat medan magnet pada kawat berarus, kuat medan magnet di kawat lurus tak terhingga, medan magnet pada kawat melingkar, solenoida, dan toroida. Oke, kita pahami dulu masalahnya. Ada seorang teknisi, beliau membuat sebuah bel listrik dengan sumber energi yang berasal dari catu daya. Namun, sang teknisi dikomplain oleh pelanggan karena suara dari bel tersebut terlalu kecil. Apabila bahan yang tersisa hanya kawat dan catu daya, bagaimana cara teknisi tersebut untuk memperbaiki suara bel agar lebih nyaring? Oke, kita kasih dulu kata kuncinya. Membuat sebuah bel listrik. Nah, untuk informasi, salah satu dari susunan bel listrik itu ada namanya solenoida atau kumparan yang dililitkan berdekatan dan dengan panjang tertentu. Lalu, bahan yang tersisa hanya kawat dan catu daya. Otomatis kalau misalnya teknisi ini memperbaiki bel listrik menggunakan kawat dan catu daya, berarti kawat dan catu daya itu ada pengaruhnya terhadap nyaring atau lemahnya suara dari bel listrik itu. Yuk kita lihat dulu hipotesis pertama. Yang tadi itu berarti ada perbedaan hubungan antara catu daya, penambahan daya atau pengurangan daya di catu daya dengan kenyaringan atau kuat lemahnya suara dari bel listrik ini. Lalu ada hubungan antara lilitan kawat, karena tadi solenoida itu adalah sebuah lilitan kawat atau lilitan kumparan, berarti ada hubungan antara lilitan kawat, banyaknya lilitan kawat dengan lemah atau kuatnya suara dari bel listrik ini. Nomor 3. Oke, sekarang nomor 3. Masih dengan kawat. Selain komponen dari solenoida itu, selain dia ada lilitan kawat atau kumparannya itu, nah, kumparan itu memiliki panjang. Maksudnya, kumparan-kumparan itu atau lilitan-lilitan itu ketika dikumpulkan, panjangnya seberapa? Nah, itu dia. Berarti, hubungan antara panjang kumparan dengan kuat dan lemahnya suara dari bel listrik. Oke, lanjut ke langkah-langkah hipotesis. Berarti kita harus menganalisis konsep solenoida tadi terhadap penambahan arus jatuh daya, penambahan jumlah lilitan, dan penambahan panjang kumparan. Oke, kita pahami dulu materinya dalam kegiatan. Yang pertama itu ada menentukan besar induksi medan magnet pada kawat lurus berarus. Ini dia. Berdasarkan rumusan Biot-Savart, rumusan umumnya yaitu dB sama dengan nu0 per 4pi integral IDL sin theta R kuadrat. Ini dia, ini tetanya. Terdapat pada gambar bahwa sudut theta merupakan apitan antara elemen IDL. Ini dia. Berarti theta sama dengan segitiga, sudut PQS theta
sama dengan 180 kurang beta. Ini dia, 180 kurang beta. Berarti sin theta sama dengan sin. Kita masukkan ini. Nilai ini tadi. 180 kurang beta. Berarti beta tambah alfa sama dengan 90. Maka beta sama dengan, tinggal. Ini ditinggal, berarti ini 90. Alfa pindah ke samping, berarti di sini 90. Sin beta sama dengan sin, masukkan angka ini. Berarti sin beta sama dengan, jawab dari sini. Maka kita dapatkan persamaan pertama. Lalu sin D alfa sama dengan QR per QP. Dapatnya dari mana itu? QR QP berarti sudut ini akan sama dengan QR besar per R kecil. QR besar per R kecil, betul. Karena D alfa sama mendekati 0, maka sin D alfa akan sama dengan D alfa. Betul. D alfa sama dengan QR per R, jadi QR adalah, nih kita tinggal di sini. Ini kita kalikan ke samping. Pindahkan ke samping, berarti R D alfa. Selanjutnya yaitu segitiga QRS, di mana QR adalah R D alfa. Ini dia. Karena, mana tadi dia? Sin D alfa ini akan sama dengan D alfa. Berarti bisa kita tuliskan D alfa di sini. Sama dengan ini, sama ini. Berarti QR sama dengan R kecil pindah ke samping. R D alfa. Lalu QS sama dengan I DL. Oke, lanjut. Sin 90 kurang alfa sama dengan QR per QS. Berarti masukkan nilai ini, nilai ini. Ke sini, ke sini. Dah, dapat. Cos alfa sama dengan R D alfa per DL. Berarti DL sama dengan, ya ini tinggal aja. Seperti biasa ini tinggal, ini pindah ke bawah. Naik ke sini, ini pindah ke bawah. Maka didapat persamaan 2. Lanjut. Ternyata hubungan R dengan alfa diperoleh dengan menggabungkan perbandingan cos alfa dalam segitiga siku-siku POQ. Maka cos alfa akan sama dengan OP per PQ. Sama dengan A per R. Maka R akan sama dengan A cos alfa. Dapat persamaan 3. Oke, selanjutnya substitusi persamaan 1, 2, dan 3 ke persamaan Biot-Savart. Ini persamaan umumnya tadi. Nilai theta dirubah sesuai dengan persamaan 1. Maka menjadi, oke, ini persamaan umumnya berarti sin theta berubah menjadi, lihat persamaan 1 nanti, tinggal masukkan ke sini. Lalu yang di sini itu adalah persamaan 2. Maka tinggal meneruskan seperti biasa. Maka di sini akan didapatkan nilai sin alfa. Lalu ketika sin alfa ini, atau dari integral ini menjadi sin alfa, lalu disubstitusikan nilai atasnya yaitu alfa 2, bawahnya alfa 1. Maka dapat disimpulkan bahwa
sin alfa 2, sin alfa 1. Nah, ini adalah persamaan untuk panjang kawat tertentu. Jadi, tadi itu panjang kawat tertentu yang titik ujinya berada di bawahnya. Sekarang pertanyaannya, apabila dengan kawat panjang tertentu, lalu titik ujinya berada di tengah, sehingga dibagi menjadi 2, sama rata panjangnya. Di tengah nih kan? Maka, sudut yang berada di atas itu adalah bernilai negatif. Sudut yang berada di bawah bernilai positif. Kenapa seperti itu, Bu? Itu adalah ketentuan dari kuadran. Jadi, atas kiri bernilai negatif dan kiri bawah bernilai positif. Nah, karena persamaan yang tadi ini tuh kita dapatkan tandanya negatif, nih, maka tinggal dimasukkan nantinya. Tetap dimasukkan tanda negatif ini ke dalam rumusan ini, permasalahan ini. Maka nanti akan didapatkan persamaan untuk kawat dengan panjang tertentu yang sudutnya bernilai negatif dan positif dan titik ujinya berada di tengah kawat. Oke, permasalahan selanjutnya. Apabila ada suatu kawat dengan panjang tak terhingga, maka nilai alfa 1 dan alfa 2-nya akan bernilai sama dengan 90. Mengapa seperti itu? Nih, kita bahas dulu. Misalnya ada suatu kawat yang panjangnya sangat tak terhingga, sangat panjang, lalu memiliki titik uji. Kita kasih nama dia P lah, titik ujinya. Ica-ica di sini nih, panjang kawat pertama dengan panjang tertentu. Ketika disambungkan, masih memiliki sudut. Ya kan? Nah, apabila DL-nya atau patokannya kita ambil di sini, masih memiliki sudut. Namun, lama-kelamaan sudutnya akan semakin kecil. Sampai segini, tuh. Akan semakin kecil. Dan mendekati garis yang sejajar dengan titik uji tadi. Jadi, apabila kita tarik dari titik uji tadi menuju ke kawat yang bermedan magnet tadi, maka sudutnya akan menjadi siku-siku atau bernilai 90 derajat. Oke, dimasukkan tetanya atau alfanya, dimasukkan nilainya 90. 90, maka nanti akan di sini sin 90 dan sini sin 90. Sin 90. Maka hasil dari sin 90 adalah 1. 1. Maka jumlahannya menjadi 2. Otomatis nu 0i per 4 pi A kali 2 berarti coret. Berarti hasilnya tinggal proses lalu letakkan di kotak ini. Sehingga didapatlah persamaan baru untuk kawat dengan panjang tak terhingga. Menentukan besar medan magnet pada kawat melingkar. Jadi, dimisalkan ada sebuah kawat dengan panjang tertentu, lalu kawat ini kita rubah atau kita satukan ujung-ujungnya, maka akan terbentuk lingkaran sempurna seperti ini. Jadi perlu diketahui lingkaran ini mempunyai keliling, di mana kelilingnya akan sama dengan keliling lingkaran yang pernah kita pelajari sejak SD.
Yuk kita bahas dulu. Elemen IDL di puncak kawat lingkaran yang berarus ke sumbu Z positif. Arah vektor positif atau vektor satuan R topi dan elemen IDL ke titik pusat P adalah searah dengan sumbu Y negatif, di mana R akan sama dengan A atau jari-jarinya tadi. Oke, didapat sumbu antara elemen IDL dan vektor R topi akan sama dengan θ dan akan sama dengan 90 derajat. Jadi perlu dibayangkan dulu bahwa ini adalah sumbu X atas sumbu Y dan ini adalah sumbu Z. Jadi seperti ini. X positif, ini adalah X negatif. Ini sebelah kanan, sebelah kiri. Lalu ini adalah atas bawah, di mana atas itu adalah sumbu Y positif, bawah sumbu Y negatif. Lalu ini kita anggaplah seperti menuju ke arah kita. Ini adalah sumbu Z positif. Dan ke belakang itu adalah sumbu Z negatif. Oke, melalui persamaan Biot-Savart, dB sama dengan nu 0/4pi integral IDL sin θ per R kuadrat, maka kita masukkan nilai θ yang sama dengan 90 tadi, dan R sama dengan A tadi, masukkan ke dalam sini. Sin θ ganti. R kuadrat ganti menjadi A kuadrat, tulis. Batasan yang dihitung mulai dari 0 hingga keliling sebuah lingkaran penuh dengan sudut 0 sampai 2πa. Oke, 2πa itu apa? 2πa itu adalah rumus keliling lingkaran. Oke, masukkan. Empat pi A kuadrat integral. Atasnya apa? Atasnya itu adalah batasan yang paling besar, berarti 2πa. Bawahnya adalah batasan yang paling kecil, berarti 0. Oke, nu 0i per. Tetap masukkan, integral dari dl adalah L. Tinggal masukkan batasan tadi. Berarti bawah sini 0, atas sini 2πa. Oke, silahkan dimasukkan dulu. Nanti akan dapat jawabannya dan bisa diisi di kolom ini. Oke, selanjutnya yaitu menentukan besar induksi medan magnet pada solenoida. Perlu diketahui ini adalah gambaran dari solenoida, di mana ada kumparan nih, dia kumparannya nih. Dibentuk menjadi sebuah lilitan bulat dan disatukan. Dan di dalamnya akan mengalir medan magnet tadi. Rata-rata fungsi solenoida ini menjadi magnet, mengubah energi listrik menjadi energi gerak, menarik atau melepaskan. Itu tergantung dari alat-alatnya, fungsinya untuk apa. Nah, solenoida ini memiliki lilitan dan panjang tadi, atau biasa kita sebut L. Maka, untuk mempermudah, ada yang namanya N kecil, di mana N kecil itu adalah jumlah lilitan per satuan panjang. Jadi, apabila ada sebuah solenoida, cara untuk mengetahui bagaimana besar dari medan magnet di sekitar itu, kita eksekusi dulu nih, menggunakan 4 bagian, di mana X merupakan medan yang masuk bidang gambar, serta O merupakan medan yang keluar dari bidang gambar nih. Masuk dan keluar.
Lalu ada bagian pertama atau lintasan pertama, integral tertutup BDL. Begitu seterusnya sampai lintasan keempat. Coba kita perhatikan dulu. Lintasan pertama, ternyata di lintasan pertama ini tidak akan mendapatkan pengaruh dari medan magnet solenoida itu. Tuh, kosong kan? Berarti lintasan 1, kuat medan magnet 0. Hal ini dikarenakan bagian ini berada di luar solenoida, sehingga tidak memiliki medan magnet. Oke, lintasan kedua. Mana lintasan kedua? Ini dia lintasan kedua. Kuat medan magnet di luar solenoida tetap 0. Ini dia. Bagian luarnya. Sedangkan di dalamnya tegak lurus terhadap lintasan atau nilai theta sama dengan 90. Ini dia bagian yang mengenai medan magnet. Oke, karena ada yang bernilai, yang kita rasa bernilai, ayo kita coba dulu. BDL, ini untuk yang tidak terkena medan magnet, ini untuk yang terkena ya. Coba kita coba dulu. Integral 0, 0. Tambah integral BDL cos 90. Berarti 0. Maka hasilnya tetap 0 ternyata. Oke, kita lihat lintasan 3. Ternyata lintasan 3 itu searah dia. Ini dia, lintasan 3. Maka pada lintasan 3, arahnya akan menjadi cos 0 derajat. Maka kita cari dulu integral B, integral DL ini, maka tulis di sini. Berarti kesimpulannya lintasan 3 ini bernilai, ada nilainya ya. Oke, lanjut ke lintasan 4. Kebalikan dari lintasan 2 tadi, arah arusnya. Oke, masuk ke lintasan 4. Kuat medan magnet di luar solenoida tetap 0, sedangkan di dalamnya tegak lurus terhadap lintasan atau nilai theta sama dengan 90. Di mana integral BDL akan sama dengan integral BDL, ini bagian yang tidak terkena, dan integral BDL yang satunya lagi itu adalah bagian yang terkena. Ternyata walaupun terkena, tetap nilainya 0. Oke, kita jumlahkan antara lintasan 1, lintasan 2, dan lintasan 3. Lintasan 1, 0. Lintasan 2, 0. Lintasan 3 ada, tetapi nilainya perlu dicari dulu. Nanti ditulis di sini ya. Dan di lintasan 4, 0. Oke, lintasan 1, lintasan 2, lintasan 3, dan lintasan 4. Akan sama dengan, tulis di sini. Oke. Setiap satu lilitan lintasan dialiri arus I dengan jumlah total arus yang dilingkupi lintasan ampere. Di mana sigma I akan sama dengan N kecil ini apa tadi? N kecil ini adalah lilitan per satuan panjang. I arus, L panjang kumparan. Maka dengan mensubstitusikan ke dalam persamaan ampere bahwa B0DL akan sama dengan du0 sigma I. Oke, tinggal substitusi. Lalu selesaikan, letak di sini. Maka didapatkan persamaan medan magnet pada pusat solenoida. Oke, untuk informasi, ternyata solenoida ini bagian tengahnya itu dia memiliki medan magnet yang sangat besar. Namun, ketika berada di ujung solenoida, medan magnetnya akan berkurang menjadi setengah dari medan magnet yang di tengah ini. Berarti B ujung sama dengan setengah B pusat. Oke, tinggal masukkan persamaan ini tadi. Maka didapatkan persamaan medan magnet di solenoida bagian ujung. Yuk kita masuk ke
menentukan besar induksi medan magnet pada toroida. Nah, seperti kita ketahui, pada solenoida N kecilnya itu adalah jumlah lilitan per satuan panjang. Nah, kalau misalnya di toroida, N kecil itu adalah jumlah lilitan atau N besar ini per keliling dari toroida, karena toroida ini merupakan lilitan solenoida yang panjang tadi itu, ujung ke ujung disatukan menjadi bentuk bulat seperti ini. Oke, dengan nilai N, tinggalkan ini, maka yang bawah sini akan naik ke atas. Oke, sigma pula lah. Integral tertutup BDL akan sama dengan integral BDL cos 0. Sama dengan BDL. Sigma I atau sigma arus itu sama dengan N atau jumlah lilitan kali I, di mana N itu adalah 2πr N kecil kali I atau arus tadi. Maka didapatlah persamaan ini. Lalu mensubstitusikan nilai N kecil masuk ke dalam sini. Maka didapatkan persamaan pada pusat toroida. Tulis di sini. Sama lagi dengan solenoida tadi. Kalau misalnya medan magnet di pusat toroida akan bernilai maksimum. Sedangkan di ujung toroida akan bernilai setengah dari pusat toroida tadi. Maka tinggal masukkan nilai-nilai tadi. Ini dikali setengah. Maka akan didapatkan nilai dari ujung toroida. Oke. Selanjutnya di akhir kita akan menyimpulkan. Ternyata ada nggak pengaruh dari hipotesis kita tadi? Panjang kawat, kumparan, dan catu daya tadi. Apabila ada pengaruhnya, maka dijelaskan di sini. Berbanding luruskah? Berbanding terbalikkah? Apabila catu daya yang diperbesar, apa yang terjadi? Apabila catu dayanya diperkecil, apa yang terjadi? Dan seterusnya. Oke, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.